Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Allahumma aftah lana hikmatak wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashian wa lisanan zakiran. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika ya Allah. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawwatal ardu binuri syamsik abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala zikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah. 30 tahun belajar berdakwah, rasanya baru kali ini dakwah sambil cegukan. Betapa lemahnya manusia, betapa lemahnya menahan cegukan aja tidak bisa. Cegukan hanyalah sebuah kejadian, tapi bagaimana sebuah kejadian membuat kita sadar, itu yang sangat penting. Hidup ini akan banyak sekali kejadian, waktu ke waktu akan menghadapi kejadian yang cocok, kejadian yang tidak cocok, semuanya baik. Kalau kita bisa menjadikan kejadian itu membuat kita semakin kenal Allah, yakin ke Allah, kemudian bisa membuat bertambah amal soleh kita. Maaf ya, saya nggak bisa nahan. Masya Allah. Ya, katanya harus minum. Ya, saya sudah ambil 5 gelas hadirin. Tiap yang ngasih nasihat minum. Ya, nikmati saja. Orang susah buat minum. Alhamdulillah ya Allah, semua perbuatan Allah baik. Saya dinasihati barusan jangan terlalu lama ceramahnya. Untuk menjadi paham bukan masalah waktu, masalah keridhaan Allah. Mau ceramah 2-3 jam, kalau Allah tidak ridho, tidak ada yang masuk. Tapi hanya dengar cegukan aja bisa masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Sunnah minum sambil duduk, baca bismillah, ditatap gelasnya, minum 3 tegukan, ucapkan hamdalah, maka minum mudah-mudahan jadi amal soleh. Ditambah lagi doa kepada yang menyediakannya. Begitulah kejadiannya sama, minum, tapi jadi amal soleh atau tidak, itu yang sangat penting. Jadi ingat tidak, ini air Allah yang menyediakan, itu yang sangat penting. Minum, bisa minum tiap hari kita, sehari berkali-kali. Tapi apakah minum jadi ingat ke Allah atau tidak? Apakah dengan minum nambah iman kita atau tidak? Harusnya lihat air minum begini. Berpuluh tahun kita diberi minum tanpa tahu sumber mata airnya dari mana. Kebutuhan tubuh kita pH-nya antara 6 dan 7. Tingkat pH-nya. Dan ini sudah terukur dengan sendirinya tanpa kita yang mengukur atau menyesuaikannya. Air Zam-Zam itu 8. pH-nya jadi bagus.
Banyak yang kita minum di bawah 7. Sing sabar semuanya ya. Ini variasi. Air minum ini dibuat oleh Allah bening. Kita senang dengan yang bening. Lihatlah air bening ini. Gelas bening berisi air bening. Ada cahaya masuk, bisa menerangi seisi gelas. Dan juga bisa menerangi yang ada di sekitarnya. Tapi kalau air keruh, di dalam gelas yang keruh, akan beda urusannya. Kita masukkan ke sini 1 butir nasi saja akan terlihat dan mudah mengambilnya. Tapi air keruh, dalam gelas yang keruh, jangankan nasi, paku payung saja tidak terlihat. Begitulah kalau orang yang berhati bersih. Sedikit saja cahaya ilmu akan menerangi hatinya. Ilmu itu cahaya dan bisa menerangi yang lainnya. Tapi kalau orang yang hatinya bening, sedikit saja masuk kotoran, dia bisa melihat kotoran itu. Sedikit saja dia berbuat dosa, dia bisa mengetahui, merasakannya, dan dia bisa mengambilnya, bertobat. Tapi yang gelas kotor, isi air kotor, diberi senter juga tidak menerangi, malah mentak cahayanya. Boro-boro dia menerangi yang lain, cahayanya juga dipentalkan. Begitulah orang yang hatinya kotor. Diberi cahaya ilmu tidak menjadi cahaya buat dirinya, apalagi mencahayai yang lain. Dimasukkan paku payung, jarum pentul, obeng sekalipun, tidak terlihat. Itulah hikmah sambil minum. Tidak ada kejadian sia-sia, hadirin. Termasuk saya cegukan ini tidak sia-sia. Ini bagian dari ceramah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Semua terjadi dengan izin. Minum lagi, Ustaz. Bismillah. Alhamdulillah dengan cegukan ini udah bandrek, udah segala ditelan. Dan tetap gak apa-apa, suka-suka Allah saja. Tubuh ini milik Allah. Mungkin saya zolim, tidak memberikan hak istirahat yang cukup. Siang tadi kurang istirahat, makan telat, ya beginilah akibat zolam tu nafsi. Banyak yang harus dipelajari dari cegukan ini, ya. Baik hadirin, saya mohon izin ceramahnya yang ringan hari ini ya. Jadi tidak apa-apa ya. Saudara jangan tertawain, nanti saudara pindah loh dari sini ke sana. Jangan bahagia di atas penderitaan orang. Gak apa-apa, saya gak sakit hati diketawain. Kali ini ringan ceramahnya ya. Yang mahal dalam hidup ini adalah kenyamanan di hati. Coba saya ulangi lagi rumusnya ya. Kenapa orang tidak nyaman dekat dengan kita? Kenapa ada orang yang tidak nyaman dekat dengan kita? Penyebabnya adalah kita tidak nyaman dengan diri kita sendiri. Kenapa kita tidak nyaman dengan diri kita sendiri? Karena banyak penyakit hati pada diri kita. Penyakit hati inilah yang membuat kita tidak menikmati apapun dalam hidup ini. Qalbun marid. Rasulullah itu setiap orang nyaman dekat dengannya, kecuali orang yang memusuhi kebenaran. Orang yang beriman, orang yang normal senang dengan Rasul itu. Sebetulnya orang-orang yang itu juga hati kecilnya senang, hanya kedengkian yang menyebabkan hijab.
Orang dengki itu dia tidak mau melihat kebenaran, walaupun benar-benar ada itu nyata kebenaran itu. Seperti orang azannya indah, bagus, dan dia mengakui adzan itu bagus, lebih bagus dari dirinya. Tapi dengki membuat dia tidak mau mengakui kebenaran yang ada di hatinya. Jelas? Ada seorang muadzin, suaranya merdu, ingat. Dan seorang muadzin lain dengki ke orang ini. Tapi hati kecilnya mengakui ini azan bagus. Tapi kedengkiannya lah yang membuat dia pura-pura tidak mengakui. Tidak mau belajar dari orang itu. Nah hadirin, jadi kalau kita hidup ini tidak nyaman, pasti karena berpenyakit. Punten ya, ini saya sedang diuji, ya agak capek begini. Suara parau, badan agak demam, kemudian cegukan. Ini tidak nyaman badan saya ini. Itu penyakit lahir. Coba kalau saudara udah cegukan, migrain, kemudian telinga mendengung, hidung mampet, mata kunang-kunang. Kira-kira nyaman tidak? Belum selesai hadirin. Sariawan dan sakit gigi serta sesak napas. Plus kaligata. Dan kentut terus menerus. Serta ambeien. Kira-kira nyaman tidak? Tidak. Itu sakit lahir loh hadirin. Padahal kebahagiaan itu bukan di lahir. Kebahagiaan itu di hati. Gimana yang berpenyakit hati? Capek sekali. Saudara jangan tawain ya. Apalagi yang sakit berpenyakit hati, capek. Jadi kalau kita merasa hidup ini capek, nggak nyaman, itu pasti karena hati kita berpenyakit. Nah, apa yang kira-kira membuat kita jadi nggak enak sekali dalam hidup ini? Yaitu shimuntaki'u. Nah, ini baru dengar ya, shimuntaki'u. Coba ulangi. Syi'nya syirik, munnya munafik, taknya takabur, kinya dengki, u-nya ujub. Ada bukan itu. Ada tambahannya cidun, cinta dunia. Jadi kalau hati ini orang yang syirik itu bakal capek. Ada syirik jali, ada syirik khafi, dua-duanya capek. Kita insya Allah tidak syirik jali ya. Kita tidak menyekutukan Allah dengan berhala. Tapi kita sangat berpeluang syirik khafi. Ini harus benar-benar hafal doanya. Karena syirik itu, ria itu seperti semut hitam melangkah di dalam hutan belantara di malam kelam di atas batu hitam yang legam. Gak kelihatan. Tapi capeknya kita harus kenali sekali ilmu syirik khafi ini, ria. Orang-orang yang ria itu adalah orang yang hatinya lebih senang dengan penilaian makhluk daripada penilaian Allah. Jadi kalau kita udah mulai tidak enak hati ini, periksa saja. Pasti banyak sekali hati ini dipenuhi tuntutan dan harapan kepada makhluk. Seorang istri tidak akan membuat nyaman suaminya. Ini pelajaran, hei wanita. Kenapa suami tidak nyaman berada di dekatmu? Karena engkau tidak nyaman. N-nya kepotong. Tidak nyaman dengan dirimu sendiri. Jadi seorang istri yang tidak nyaman dengan dirinya sendiri, itu pasti tidak nyaman. Responnya, celetukannya, komentarnya, pujiannya, tulisannya, gak nyaman.
Karena dia sendiri tidak nyaman dengan dirinya sendiri. Kenapa itu wanita tidak nyaman dengan dirinya sendiri? Periksa saja, pasti lebih banyak nuntut dari suaminya. Menuntut suaminya menghargai, menuntut suaminya memuji, menuntut suaminya mengagumi dirinya, menuntut suaminya menyayangi dirinya, menuntut suaminya memberikan perhatian spesial, menuntut suaminya selalu berada di sampingnya, menuntut suaminya melayaninya, menuntut suaminya memberikan yang terbaik, menuntut suaminya cintanya hanya untuk dirinya. Nuntut terus, makin banyak tuntutan. Udah, hadirin sekalian, Masya Allah, pahala sabar saya sedikit lah ya. Pasti dia tidak nyaman, capek dengan dirinya sendiri. Nanti celetak-celetuknya yaitu seperti yang diceritakan, serba salah itu. Makan apa Pak? Saya masakin. Terserah ibu. Cik atuh punya keinginan, saya jadi pusing. Mau masakin aja terserah. Pasti nggak enak. Karena menuntut suaminya langsung ngomong yang enak. Ya udah tuh bikin opor ayam Bu. Ayam tuh mahal Pak. Tuntutannya yang murah. Ya udah tuh tempe aja, tempe bacem, tempe goreng. Justru tempe sekarang jelek-jelek Pak. Salah. Ya udah tuh. Apalah mah. Udah beli atuh di warteg di depan atau di. Ngomong aja Pak, masakan mama nggak enak. Eta pasti celetak-celetuknya teh nggak enak. Karena nuntut terus. Lagi ngaca. Pak, lihat. Sekarang badan ibu langsing ya, kurus. Oh iya Bu, sekarang langsing. Berarti kemarin gemuk dong. Gitu. Dia yang nanya, dia yang ngomong. Kita teh harus sabar Pak. Kenapa jadi nggak enak terus? Karena nuntut. Rekan-rekan ingat baik-baik ya, ini hanya salah satu saja orang yang paling banyak menuntut dari makhluk, paling tidak nyaman hidupnya. Dan tidak akan disukai. Ada yang lebih disukai itu adalah orang yang senang mengalah. Mengalah untuk kemaslahatan bersama, mengalah di jalan Allah, itu yang menambah disukai. Ilustrasi sederhana di dalam kereta. Tolong cermati ini. Lagi duduk di kereta api, pemuda nih. Tiba-tiba masuk wanita hamil, bawa anak gendong bayi. Kita duduk, wanita ini di sini. Nyaman enggak kalau kita enggak berdiri? Yang punya hati normal, apalagi semua orang pada ngeliatin dirinya. Dia egois tuh tidak enak selama duduk tuh. Karena di sampingnya ada orang yang lebih berhak duduk. Sedangkan di kursinya ditulis gambar kakek-kakek, wanita hamil, dia duduk di sana. Pasti tidak enak dalam duduknya. Duduknya mungkin enak, tapi hatinya tidak enak. Ada juga yang kedua, lihat wanita hamil, kata orang-orang, akhirnya dia berdiri, tapi hatinya tidak rela. Enak tidak? Tidak nyaman, soklah pula duduk dirinya. Dia udah berdiri, nggak enak kakinya, nggak enak hatinya. Tapi ada juga yang ketiga, dia lagi duduk dengan calon istrinya. Pas ada wanita hamil, dia berdiri. Ibu silahkan duduk. Besar harapan dia dipuji, diakui oleh orang-orang. Wah ini pahlawan kebetulan. Dia lihat kiri kanan. Dengan harapan orang melihat, ternyata orang tidur semua dan sibuk dengan handphonenya. Dia jengkel, udah keburu berdiri nggak ada yang lihat. Yang keempat, lihat wanita hamil, dia ingat ibunya. Oh ibu hamil pasti berat. Ibu silakan duduk Bu.
Dia berdiri dengan rasa kemanusiaan. Dia lihat senang lihat si ibu duduk. Tapi ada yang kelima yang paling senang. Tiba-tiba wanita itu berdiri di samping dengan bawa anak. Ya Allah, ma khalaqta hadza batila. Tiadalah engkau takdirkan ini ciptakan sia-sia. Engkau atur si ibu ini masuk di dekat saya. Karena engkau akan memberikan ladang amal bagi saya. Berdiri langsung dengan sukacita dari awal. Ibu silakan duduk. Nggak apa-apa deh, ibu duduk. Sambil duduk, tidak mikirkan ibu terlalu berat, tapi mikirkan Allah. Bukan mikirkan kesenangan si ibu, tapi mikirkan Allah pasti suka. Saya menolong hambanya yang dia gerakan, berdiri di dekat saya. Saya bersyukur terpilih oleh Allah punya ladang amal ini. Dia sudah tidak mikirkan pujian orang, tidak memikirkan penglihatan orang. Masya Allah. Kira-kira di antara 5 orang ini yang paling bahagia yang mana? Yang kelima, melampaui kebahagiaan yang karena peri kemanusiaan. Berperi kemanusiaan yang adil dan beradab. Benar ketuhanan yang Maha Esa yang lebih membahagiakan. Melakukannya bukan semata karena kasihan, tapi karena ini adalah ladang amal yang Allah sukai. Hadirin, melihat kelima orang ini menurut teman-teman yang paling bahagia yang mana? Yang kelima, yang paling kita sukai yang mana? Itu mengalah tuh, dari duduk jadi berdiri, jadi hina tidak? Rugi tidak? Berlipat-lipat. Itulah keutamaan mengalah karena Allah. Ingat malam Jumat yang lalu ada tukang jeruk. Berapa ini jeruk? 8.000 dan 3.000 ya. Nggak bisa tuh kejauhan nawarnya. Modalnya aja 6.000. Kalau gitu 6.000. Saya nggak ada untungnya dong. Ya nggak apa-apa. Untungnya jeruk ibu berkurang sekarang. Nggak terlalu berat gendongnya. Ngalarisan lah bu. Baik. Yang kedua, berapa ini harga? 8.000. Saya beli ya 8.000 impas. Harga 8.000 bayar 8.000. Dua-dua senang. Yang ketiga, berapa ini harganya bu? 8.000. Beli sekilo bayar 10.000. Ini kembaliannya cep. Buat ibu aja. Nuhun ya bu, buat nambah-nambah. Sing barokah jualannya. Nah, kira-kira dari 3 orang ini, orang yang mana yang bahagia? Jawab hadirin. Dirasa-rasain kalau ngomong teh ya. Yang mana? Yang ketiga. Kita nggak pernah lihat orangnya, nggak pernah mendengar, nggak ada filmnya, tapi imajinasi kita sudah bisa merasakan mana 3 orang ini yang bahagia. Yang stres yang mana kira-kiraan? Jawab hadirin. Yang ke satu stres dia. Kebayang wajahnya juga yang nggak ada senyum, manteng terus ya. Kira-kira yang didoakan dengan sukacita yang mana? Yang ketiga. Aduh, si Aceh dari penampilannya mah duafa, tapi hatinya orang kaya. Saya tahu dia uangnya sedikit, tapi nggak pernah pelit untuk membahagiakan orang. Ya Allah, muliakan orang ini. Jadi hafiz Quran, berikan jodohnya hafizoh. Undang ke Baitullah ya Allah. Pantas yang gini haji atau umroh. Dan ya Rob, berikan pekerjaan yang halal. Limpahi rezeki supaya banyak sedekahnya. 2.000 itu hadirin. Bisa keluar sebanyak itu doa. Karena tulus sih.
Jadi Allah berikan kenyamanan yang lain. Kalau orang lihat kira-kira mengagumi yang mana yang kita kagumi? Yang ketiga, aneh tapi nyata, dia mengalah. Mengalah untuk memberikan uangnya. Kan kalau yang kuat nawar itu pengen dapat, tapi ini mengalah. Ya bahagia, ya mulia, ya didoakan. Jadi di mana ruginya mengalah untuk kebaikan? Gak ada. Nah bandingkan dengan, ya saya sih nggak boleh doa, jangan doa jelek ya. Tapi kita udah bisa lihat sendirilah bagaimana orang yang nyusahin orang. Sekarang kita ngobrol mau pemenang-menang. Kawan ini, wah orang bener sibuk ngomong. Sampai kawannya kalah ngomong. Dia menang ngomong dalam debat kusir yang nggak jelas itu ya, yaitu tentang dolar naik. Yang dia dua-duanya nggak ngerti apa-apa. Udah mah nggak punya lagi dolarnya, belum pernah lihat dolar. Tapi membahas dolar seperti dia raja dolar. Cek orang mah dolar naik teh, beda blow on weh presiden Amerika. Tapi yang satu mengalah aja. Tak itu mana teh kudu singar. Mungkin dia menang dalam berdebat, tapi dia akan kehilangan keakraban dengan kawan. Kawan udah males lah. Mungkin pedagang dengan pembeli berdebat. Bu, kalau mau beli yang bagus, murah. Jangan di sini bu, ibu uang dikit, belinya di sana. Yang ini hanya buat yang asli. Mungkin kita menang dalam debat dengan pembeli, tapi pembeli itu tidak akan pernah datang lagi ke kita. Benar? Mungkin kita menang debat lawan istri, tapi istri nggak akan pernah lagi. Pak, maaf ya kalau bisa bapak tuh ya di rumah teh dikurangin marahnya. Siapa yang marah bu? Papa tuh tipe Umar bin Khattab tahu, tegak aja. Ibu yang kurang pemahaman. Beruntung jadi suami, punya suami seperti papa, punya integritas. Sing sadar atuh bu, menang sih ngomong, dah tertutup aja. Ibu udah malas lagi ngomong, ya. Jadi apa sih perlunya kita ngotot dengan menang? Pernah ada dua mobil di jalan sempit, satu mobil bagus, satu mobil yang agak senior lah ya. Mungkin sudah masuk antik. Dua-duanya tidak mau mengalah. Kata orang kaya, mobil jelek di tengah lagi loh, minggir. Kata mobil jelek ini juga udah tua, yang muda lebih hormat ke yang tua. Mobil bagus belum tentu lunas. Kan banyak mobil bagus kredit hadirin. Panjang di mana-mana macet. Apa untungnya begitu? Udah dikutuk orang yang hamil susah, enggak ada manfaatnya. Jadi rekan-rekan, jangan ragu untuk mengalah. Sepanjang itu membawa kemaslahatan yang lebih besar. Walaupun kita akan kehilangan hak-hak kita. Apa-apa. Mengalah aja sepanjang itu di jalan Allah dan membawa kebaikan. Ada dalilnya Ustaz? Ada ketemu belum? Mengalah untuk kebaikan. Mengalah ajalah ya. Apalagi dalam debat, suasana udah panas, gak ada kebaikan menang dalam perdebatan. Karena debat itu biasanya lebih kepada nafsu daripada mencari kebenaran. Makanya kalau suami istri bertengkar udah diam aja lah. Diam. Kenapa diam aja? Karena ada ya. Ada itu kemarin saya dapat cerita yang suaminya tuh benar-benar gak bisa mengendalikan amarahnya. Kalau udah jengkel marah. Lalu anak-anaknya jadi pada bangun. Tuh gara-gara kamu bikin salah. Jadi anak-anak pada bangun. Padahal anak bangun tuh karena si bapaknya yang ngambek. Gak bisa begini. Ternyata koper yang buat pergi diberantakin. Kamu yang bikin masalah.
jadi berantakan. Padahal si bapak yang nggak berantakin. Karena orang yang tidak bisa mengendalikan diri, nafsu itu kan nggak pernah puas, seperti meminum air laut. Dan kalau orang sudah nafsu tuh yang main itu ya cuman ingin zolim saja. Makanya nggak ada benernya. Nunduk, didengar enggak? Berani ngejawab kamu? Padahal dia yang suruh jawab. Ngomong atuh ngomong. Dasar orang kampung kamu ini. Tapi kan kita di kampung CRT Pak. Diam. Sudahlah. Kita mau wirid aja. Kalau ngadepin orang marah mah itu mah nggak mengenal kebenaran. Yang marah mah yang dikenalnya cuma nafsu, nggak ada gunanya. Orang yang sedang marah akalnya sedang turun drastis. Mau ngomong benar juga memang nggak siap mendengar kebenaran. Diam saja. Kalau mau diskusi nanti udah jernih ya. Hadirin, orang yang suka mengalah dengan tulus ya, bukan mengalah dengan hati yang jengkel. Kalau mengalah dengan hati yang jengkel, Allah enggak nolong. Cirinya Allah enggak suka apa? Ya enggak tenang. Semua yang Allah sukai itu berbuah sakinah, huwallazi anzalas sakinah. Jadi kalau kita di dalam kebenaran, kita sakinah. Makanya teman-teman sekalian, dalam menyikapi apapun tolong ini garis bawahi ya, supaya kita bisa bersikap benar. Dirasa-rasakan. Ini bicara begini tuh berpeluang ria, berpeluang ingin kelihatan dia sudah mengamalkan. Ini lagi bicara begini ya, ingin dianggap sudah level punya akhlak yang bagus. Ini tipuan-tipuan di hati itu. Dalam ceramah omongannya bisa benar, tetapi niat bisa enggak benar. Nah ini caranya dirasa-rasakan pakai hati. Ini teh perlu enggak saya ngomong ini? Apakah niat saya di balik omongan ini? Maaf, ada kejadian menarik di suatu tempat. Seseorang kakinya naik ke kursi gitu. Terus ada yang lihat. Baru diturunkan. Nah kalau dirasa-rasakan pakai hati, perlukah kaki saya naik ke kursi? Bagaimana kalau ada yang lihat? Kira-kira akan bertambahkah kemuliaan atau malah sebaliknya? Apakah jadi dakwah kebaikan atau sebaiknya? Kenapa saya tidak duduk dalam posisi yang sopan? Seberapa pentingkah saya mengangkat kaki saya sebelah ke kursi? Kalau dirasa-rasakan aja terus gitu, kita dapat jawabannya tuh. Jam 3 kita nge-broadcast SMS atau BBM atau WA. Rasa-rasakan pakai hati. Ini saya nge-broadcast ini apa sih maksudnya? Tanya. Benarkah ingin membangun tahajud? Hanya orang-orang mulia terus bagus. Benarkah kita ngarep-ngarep orang tahajud? Atau kita ngarep-ngarep orang lain tahu kita tahajud? Oh itu sennya sama hadirin. Tapi di sisi Allah beda. Karena ada yang memang jam 3, kalau apalagi dia jam setengah 3, dia langsung gesit sekali sebelum tahajud tuh. Bisa keburu jam 3 ya. Dia harus kelihatan bangun paling awal dan nulis tentang keutamaan tahajud. Udah gitu dia cuma 2 rakaat tahajudnya. Jam 3 kurang seperempat udah tidur sesudah broadcast itu. Dan dia lega ya enggak? Sudah membuat orang lain tahu. Ini apa yang kita cari? Cari apa? Cari keridhaan Allah? Enggak akan bagus begitu. Silahkan broadcast, tapi periksa hati dulu. Jangan ngurangin amal karena salah niat ya. Misalkan kita mau tahajud terus ada yang bangun. Oh berarti saya ria nih. Lebih baik saya tidur.
Atau masukin uang 100.000, lagi pelan-pelan masuk, ada yang ngasih tahu, kamu 100.000, saya keluarin 1.000-an, 1.000, ini lebih jelek. Jangan ngurangin amal gara-gara ketahuan orang. Kan ria mah bukan masalah orang lain tahu atau tidak, ria itu masalah niat kita. Kalau kita berubah amal gara-gara dilihat orang, nah berarti memang lebih buruk lagi. Ada yang beramal karena dilihat orang, ada yang meninggalkan amal karena dilihat orang. Nggak ada kesempatan sama sekali untuk memperbaiki niat kalau amalnya udah nggak ada. Benar? Kalau kita merasa ada ria di waktu tahajud kita diketahui orang, ya tinggal kita istighfar, tapi masih ada tuh tahajudnya. Tapi kalau kita jadi nggak tahajud sama sekali, di mana pahalanya? Ayo kita belajar untuk rasa-rasain. Perlukah saya ngomong? Ada orang yang ngomong nggak enak ke kita. Itu saya kalau lihat di medsos juga ada semacam-macam omongan tuh ya. Tapi perlukah saya balas? Apa sih manfaatnya saya balas? Kenapa harus saya membalas? Nggak perlu dah. Misalkan kita lagi jengkel-jengkelnya, ada orang balas, boleh tulis balas. Tapi jangan desain ya. Udah nulis hapus, dah aman. Itu paling aman hadirin. Serius, saya juga suka gitu kadang-kadang ya. Aduh, ya temani omongan temani pengen segera membalas ya. Biasanya juksen gitu. Pernah suatu saat sedang tidak enak hati itu, ada yang ya kurang pas, terus sen. Tapi pas dibaca lagi, kenapa ini kata-katanya nggak dewasa sama sekali. Ini jawaban spontan, hanya menyenengin nafsu. Dihapus aja tuh oleh saya tuh, delete. Percuma, ternyata udah nyampe ke sana deh. Aduh, ngejarnya susah. Udahlah hadirin. Kalau pengen nyaman tuh dirasa-rasain. Seperti kita tidak tahu jalan, ditanya ke yang tahu jalan. Nah, yang tahu jalan tuh hati, istafti qalbak namanya. Jadi sing sering nanya ke hati terdalam teh, perlukah jujurkah saya, untuk apa saya melakukan ini? Kenapa saya harus melakukan ini? Benarkah karena Allah, atau karena pengen dipuji, atau karena pengen dilihat atasan? Benarkah saya melakukan ini hanya karena Allah, atau karena ingin dikagumi orang? Terus kalau orang kagum ke saya terus gimana? Apa dia bantu bayar cicilannya? Enggak, kan enggak. Paling kalau dia cek-cek gitu kan saya juga bisa cekrek-cekan sendiri. Serius hadirin. Pikir gitu, ditanya ke hati itu, tanya apa sih? Nah itu akan melatih kita menemukan keikhlasan. Dan itu ketika kita sampai ke yang klik Allah sukai, nyaman aja hati itu. Makanya belajar nahan, mengendalikan diri ya, dari egois, dari dengki. Kalau kita sebel ke seseorang, kenapa saya sebel? Habis dia menghina saya, bukankah kita memerlukan orang seperti ini? Tidak akan kita teruji tanpa diuji. Benar? Halo? Sekarang bagaimana kita kalau nggak ada yang menghina? Kapan kita bakal latihan untuk bisa mengamalkan sabar terhadap perkataan yang jelek? Kapan kita bisa mengamalkan memaafkan orang yang menyakiti kita? Kapan kita bisa mengamalkan mendoakan kebaikan orang yang menzolimi kita? Kalau enggak ada yang menzoliminya, harusnya kita berterima kasih. Ada orang yang rela-relanya semalaman mikirin kita, padahal kita udah tidur. Dia mau ngejelek-jelekin kita, ngebeberin aib kita. Itu kan sparring partner. Tanpa sparring partner kita enggak akan meningkat kualitasnya. Ini serius hadirin, kita jangan nyari gara-gara, ayo kita sparring, gak usah gitulah ya, nanti kalah lagi. Tapi kalau Allah ngasih sparring buat kita, paham kan?
sparring partner. Kayak Mike Tyson itu kalau mau jadi juara pasti dia bayar orang untuk jadi sparring latihan tinjunya. Dan pasti dicarinya tuh yang tahan pukul, yang pukulannya lebih keras, yang lebih gesit. Supaya dia bisa berlatih dengan sangat baik. Kalau sekarang disewa anak SMP gitu ya, gitu aja udah KO. Terus mau ngapain sparring partner? Dianggapnya juga petinju keji ya. Kita jangan cari gara-gara. Tapi kalau Allah sudah ngasih karunia, rasa-rasain. Buat apa saya benci ke orang? Buat apa dendam? Apakah dendam saya ini menyelesaikan masalah? Apakah dendam kesumat ini membuat saya bahagia? Terus pikir ini teh. Nanti kalau ditanya plus minta tolong ke Allah. Ketemu tuh titiknya, nyaman hidup kita. Cemburu. Oh, saudara udah nyobain cemburu belum? Oh, cemburu tuh katanya capek. Capek, ngarak aja terus. Di SMS, di BBM, di WA enggak, padahal sudah contreng 2 biru. Di sana aja juga ON line. Tapi enggak dibalas, ngarang we terus. Coba kalau lagi cemburu buta ngarang. Ngarangnya yang bagus, yang jelek. Yang jelek. Jadi tenang, jadi jengkel. Jengkel. Urusannya jadi beres atau nambah? Nambah, karena kejengkelan kita itu tidak akan menghasilkan sesuatu yang nyaman. Kejengkelan kita tuh pasti tulisan, kata-kata, sikap tuh nambah menjengkelkan yang dicemburui. Jadi kayak nyiram air, hadirin. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kayak lagi ramainya tadi itu sampai di mana, hadirin? Jadi kalau udah cemburu kan pasti ngarang semua. Udah ngarang makin mendidih. Kita makin tidak nyaman dengan diri kita. Coba apa yang kita katakan kepada yang dicemburui? Aja udah bikin gak enak. Hanya aja gak enak. Sok weh. Janji tinggal janji. Kira-kira yang diajak ngomongnya jadi jatuh cinta atau jatuh enek? Enek, gak ada cerita. Ngobrol dengan orang yang cemburu itu nyaman, gak ada cerita. Jadi harus bagaimana kalau cemburu? Udah kembali ke Allah, ya. Ya Allah, ampuni saya. Saya lebih banyak berharap dari makhlukmu daripada berharap darimu. Padahal nikah belum, apa enggak. Juga dia enggak kenal sama saya. Kenapa saya cemburu ke dia? Kan repot sekali, hadirin, cemburu kepada yang enggak dikenal. Ada sekarang kenal, tapi dah belum ada janji apa-apa. Ngelamar enggak. Nikah apalagi, tapi cemburu buta ini di mana letaknya? Tapi dia kan pernah ngeliatin saya. Itu sebetulnya ngeliatin yang di belakang kita. Hanya kita WGR. Waduh, itu panas dingin. Harus kembali ke proporsi yang benar. Gimana kalau udah nikah, terus apa yang bisa dilakukan dengan cemburu? Selesai masalahnya dengan cemburu? Enggak. Segera ambil wudu, wasta'inu bisabri wassalah. Usahakan jangan nulis apapun, jangan ngomong apapun sebelum sholat. Karena sabar dulu, sabar itu pukulan pertama. Sholat, ampun, ya Allah, Engkaulah yang maha tahu keadaan yang sebenarnya. Kalau saya sakit hati berarti saya yang terlalu banyak menuntut. Saya terlalu banyak berharap. Saya menuhankan pendamping hidup saya. Ampun, tobat aja. Ya Allah, titip. Engkau maha melihat, Engkau maha menjaga, Engkau membulak-balik hati. Jaga Allah, jangan sampai berbuat maksiat, dosa.
Tolong jaga, hanya Engkau. Omongan apapun dari yang cemburu ujungnya keburukan. Percayalah hadirin, nambah masalah. Mending tobat, minta tolong ke Allah, insya Allah. Ustaz bacakan dulu ayat-ayatnya punten ya, hadisnya. Punten. Surat Fusilat ayat 34-35. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah idfa' billati hiya ahsan فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. Dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Maka tiba-tiba orang di antaramu dan dia ada permusuhan, seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia. Sifat-sifat yang baik itu tidak dianugerahkan, melainkan kepada orang-orang yang sabar. Dan tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang mempunyai keberuntungan yang sangat besar. Surat Al-A'raf ayat 199. Khudil afwa wa'mur bil 'urfi wa a'rid 'anil jahilin. Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang untuk mengerjakan yang ma'ruf, yang baik, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rifqu la yakunu fi syai'in illa zanah wa la yunza'u min syai'in illa syanah." Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya sikap lemah lembut itu tidak terdapat pada sesuatu perkara melainkan ia akan menghiasinya, dan tidak dicabut dari suatu perkara melainkan membuat celah padanya. Hadis riwayat Imam Muslim. Alhamdulillah, kuncinya zikir. Cepat kembalikan ke Allah. Jangan berlama-lama mikir kelamaan. Yang tidak pakai zikir, siapa yang nuntun? Kalau kita mikir terus zikir, fadzkuruni adzkurkum, Allah nanti yang akan memimpin pikiran kita. Allah akan menenangkan hati kita. Kalau sudah tenang, nanti Allah berikan ide, gagasan, sehingga tulisan kita juga baik, perkataan baik, sikap baik. Karena itu nggak bisa tanpa zikir. Oh, mati-matian mengelola marah, cemburu itu susah tanpa zikir. Mungkin pakai akal-akalan, strategi ya, secara manusia, tapi itu memerlukan lama sekali untuk bisa recovery-nya. Tapi kalau zikir itu Allah itu wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan dia bersamamu di mana engkau berada. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Al-ayah. Katakan hai Muhammad, sesungguhnya jika hamba bertanya kepadamu tentang aku, tentang Allah, katakanlah aku adalah dekat. Aku mengabulkan orang-orang yang berdoa meminta kepadaku. Kita ini berat menghadapi hidup ini kalau nggak ditolong Allah. Tenang itu milik Allah.
bukan milik pinter, bukan milik pengalaman, bukan milik ikhtiar, tapi milik Allah. Allah hanya berikan ketenangan hakiki kepada orang yang kembali kepadanya. Ada orang-orang yang sepertinya bijak, dewasa, tapi tidak akan maksimal kecuali dengan memperbanyak zikrullah. Ayo rekan-rekan, jangan tergesa-gesa bersikap. Wal'azalah minasyaiton. Tergesa-gesa itu dari setan. Kita sama-sama latih diri kita untuk terus nanya ke hati dan terus minta tolong ke Allah. Allah tahu pergulatan hati kita. Allah tahu kita lagi nyesek sekali oleh masalah. Allah sangat tahu bagaimana kita lagi galau. Karena semua itu pun terjadi dengan izin Allah. Mau lari kemana kalau tidak kembali ke pemilik hati kita? Siapa? Allah. Yang bikin galau kan Allah juga hakikatnya, karena kita tidak ingat padanya. Ayo kita tingkatkan zikir yang banyak. Di antaranya wasta'inu bisabri wassalam. Maaf ya, ringan-ringan saja, tapi mudah-mudahan barokah. Doakan besok berangkat umroh pagi. Ada 6 bis jamaah kita ya, diundang Allah lewat MK Travel KBH Darut Tauhid. Kalau ada teman-teman yang mau berangkat umroh dan tidak punya uang, kumpulkan dulu uangnya ya. Minta tolong ke Allah. Ini yang berangkat ini tidak semuanya punya uang. Yang dapat hadiah gratis aja 6 ya. Ditambah petugas mungkin dari sekian ini ada 10, 11. Termasuk AA 2 bulan sekali umroh. Kok sering-sering amat sih? Ya nggak apa-apa tuh. Udah bukan duit saudara ya. Saya umroh sering karena gratis ya. Pesawat dari sekian jamaah dikasih gratis. Kadang duduk di kelas ekonomi, tapi yang punya pesawatnya enggak gimana lah, enggak tega mungkin lihat saya tuh wajah dipindahkan ke bisnis. Ya tuh kumaha ya, bukan keinginan. Terus di sana hotelnya juga gratis, makan gratis. Jadi jangan iri sama AA-nya ya, minta ke Allah. Dan saya memang minta ke Allah supaya sering diundang. Kenapa? Karena umroh ke umroh itu menggugurkan dosa. Lah saya kan banyak dosa. Pengen atuh tiap 2 bulan dibersihkan. Siapa tahu pulang umroh meninggal, benar? Jadi harus ingin sekali mati dalam keadaan khotimah. Gitu, minta ke Allah. Oh, kamu enak bener. Enak ya. Alhamdulillah. Minta ke Allah. Insya Allah ya. Kalau ada yang mau ikutan, yang murah sekali itu nanti bulan Desember. Ada yang sangat murah belum tentu nyampe. Ini enggak enak ya. Karena yang paling penting dari umroh tuh nyampe ke sana ya. Bukan di sini dandannya. Baik rekan-rekan, terima kasih. Kita berwakaf dulu ya. Allah menyaksikan setiap yang wakaf. Mudah-mudahan ini mempertemukan kita di sorga. Sambil baca Fatihah, silakan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا الله يا أرحم الراحمين ارحمنا يا رب يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث لا إله إلا أنت subhanaka inna kunna minadz zalimin. Ya Allah, wahai yang maha menata, berkahi majlis ini. Ya Allah, Engkau tahu siapa diri kami yang sesungguhnya. Engkau saksikan setiap maksiat yang kami lakukan. Engkau tahu apapun aib-aib yang kami sembunyikan siang dan malam. Ya Rabb, jadikan majelis ini majelis yang penuh dengan ampunan-Mu seperti yang Engkau janjikan. Ampuni kami ya Allah. Ampuni sebanyak apapun maksiat yang kami lakukan sepanjang hidup ini. Ya Allah, ampuni sekelam apapun hidup yang pernah kami jalani. Sekotor apapun maksiat tubuh kami ini. Ampuni siapapun yang pernah mendekati zina atau Engkau saksikan berbuat hina. Ampuni yang pernah menyakiti ibu bapaknya ya Allah. Allahumma gfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampuni dan sayangi orang tua kami. Engkaulah yang menguasai lahir batinnya. Engkaulah yang kuasa mengampuni semua dosanya. Berkahi sisa usianya ya Allah. Karuniakan husnul khotimah. Lapangkan kubur. Jadikan ahli surga. Golongkan kami jadi anak yang tahu balas budi ya Allah.
Ya Rabb, ampuni guru-guru kami. Hamba-hamba yang Kau pilih menjadi jalan kami mengenal-Mu. Mengenal jalan pulang kepadamu. Berkahi ya Allah ilmunya, keluarganya, keturunannya. Golongkan kami menjadi orang yang tahu hormat, tahu balas budi ya Allah. Rabb, ampuni dan sayangi orang-orang yang berbuat baik kepada kami. Engkau tahu ya Allah, yang terang-terangan, yang sembunyi-sembunyi. Siapapun yang mendoakan kebaikan bagi kami, karuniakan yang lebih baik dari doanya ya Allah. Balas dengan sempurna semua kebaikannya. Ya Allah, ampuni kaum mukminin, mukminat yang pernah kami sakiti, juga yang pernah menyakiti kami. Bersihkan kami dari rasa buruk sangka, dengki dan dendam kepada saudara kami ya Allah. Ya Rabb, jadikan malam ini malam penuh berkah. Engkau maha dekat, Engkau maha menatap. Kabulkan doa-doa kami ya Karim. Engkau tidak pernah mengecewakan para peminta ya Arhamar Rahimin. Taqabbal minna ya Karim, innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin. Hadirin, silakan doalah masing-masing. Jangan ragu-ragu. Allah maha mendengar. Allah malu jikalau hambanya menengadahkan tangan dan dibiarkan hampa. Allahumma inna zikrika syukrika amin ya Allah. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tolonglah kami ya Allah agar selalu ingat padamu, senantiasa bersyukur atas sehalus apapun karuniamu, dan tolong kami agar bisa menjadi ahli ibadah yang Kau berkahi. Ya Rabb, berikan jodoh yang terbaik bagi yang merindukannya, pernikahan barokah, rumah tangga sakinah, keluarga penuh barokah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, bukakan kesembuhan bagi yang sakit ya Syafi, wa anta syafi la shifaan illa shifauk shifaan la yuqadiru saqama. Berikan ya Allah kecukupan rezeki yang halal barokah. Jauhkan dari yang haram, jauhkan dari yang subhat. Ya Allah, lepaskan dari lilitan hutang piutang. Ya Rabb, berikan kepada kami nikmatnya ibadah, doa-doa yang Kau ijabah, kehidupan yang penuh berkah, istiqomah. Undang ke Baitullah jamaah ini ya Allah, haji, hajah, mabrur, mabrurah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma ansur mujahidin fi kulli makan. Taqabbal minna ya karim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillah. Terima kasih sahabat-sahabat. Tolong doakan ayah supaya bisa tobat dengan benar dan bisa istiqomah memperbaiki diri sampai akhir hayat. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.